Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan video materinya tentang ketahanan nasional. Perkenalkan, nama saya Pandirakan Surya Pratama, NIM 1521067, dan ini teman saya. Saya Dini Puspita Agustini, NIM 1521073. Saya Sefira Madini, NIM 1521060. Saya Karina Salma Zahra, NIM 1521059. Saya Dimas Saputra dengan NIM 1521063. Terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ci. Ya nih, aku lagi nyari artikel sama berita tentang wawasan Nusantara di ini. BTW, kamu tahu nggak sih tentang apa itu wawasan Nusantara? Oh, wawasan Nusantara ya? Iya. Enggak. Kayaknya tadi aku ada matkul tentang itu. Nah, ini kebetulan ya pas sama materi saya yang tadi pagi. Setahu aku sih, wawasan Nusantara adalah suatu cara pandang atau cara penglihatan atau cara tinjau sesuatu bangsa, dalam hal ini bangsa Indonesia, terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya, dalam eksistensinya dalam pergaulan dunia dan dalam pembangunan di lingkungan nasional, regional, dan global. Jadi gitu. Wah, mantap juga ya. Ternyata kamu tahu juga tentang wawasan Nusantara. Ya, coba adanya aku yang tanya. Ya coba. Nah, aku mau mikir dulu. Apa saja landasan hukum wawasan di Nusantara? Landasan hukum wawasan Nusantara. Oh, ini pas banget sih sama berita yang tadi, artikel yang tadi maksudnya. Setahu aku sih, landasan hukum wawasan Nusantara itu Undang-Undang 1945. Karena Undang-Undang 1945 merupakan konstitusi negara yang menjadi pedoman pokok kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, jadi Undang-Undang 1945 menjadi landasan konstitusional wawasan Nusantara di... Oh, gitu ya? Iya. Dan menurut kamu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara? Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara dari segi wilayah itu ada 3. Yang pertama, asas kepulauan. Yang kedua, kepulauan Indonesia. Terus yang ketiga, konsepsi wilayah lautan. Oh gitu ya, makasih ya, dapat info tambahan lagi deh. Sama-sama. Terus yang dimaksud asas kepulauan menurut kawasan Nusantara itu apa? Menurut pengertian dalam asas ini, laut yang dalam wilayah kepulauan suatu negara dipahami sebagai suatu kesatuan wilayah yang tidak terpisahkan dengan daratan atau pulau. Oh gitu ya, wawasannya bagus juga ya. Aku lagi nyari suatu pengertian mengenai ketahanan nasional. Kamu tahu nggak sih ketahanan nasional itu apa? Aku pernah baca di suatu jurnal, ketahanan nasional adalah keuletan dan ketahanan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidup, mendidik kejayaan bangsa dan negara. Menurutku sih gitu, saya. Oh gitu ya, jadi intinya suatu bangsa tersebut harus memiliki keuletan dan ketangguhannya demi menjamin kelangsungan sehingga mencapai puncak kejayaannya, itu kan? Iya, saya tahu sih gitu. Tapi menurut saya bukan semua itu sih, Ren. Maksudnya gimana ya, Pak? Ya, maksud saya ketahanan nasional memiliki banyak ciri-cirinya. Di antaranya, ketahanan juga sangat difokuskan untuk mempertahankan eksternal dan mengembangkan kehidupan bangsa. Benar banget itu, Van. Selain pengertian dan ciri-ciri ketahanannya, banyak juga yang lainnya seperti asas-asas tentang ketahanan, serta banyak juga sifat-sifat dari ketahanan nasional itu. Oh iya, aku sih baru tahu kalau selain dari pengertian ketahanan juga memiliki banyak ciri-ciri dan sifatnya. Aduh, gimana sih kamu, Ren? Hahaha, baru tahu. Maaf ya. Ya udah yuk, udah siang juga. Ayo.
searching di Google aja kan banyak. Oh iya ya Dim, kenapa nggak kepikiran? Oh iya. Oh yaudah, makasih ya. Duluan ya. Iya. Ya Dim. Aku mau tanya nih, emang apa sih pengaruh ketahanan nasional dalam berbangsa dan bernegara? Dari artikel yang aku baca, pengaruh ketahanan nasional dalam berbangsa dan bernegara itu ada aspek ideologi. Aspek inilah yang tentang pengertian dasar dan bisa diartikan dengan cita-cita, mendefinisikan, serta ideologi negara dalam arti cita-cita merupakan basis bagi suatu teori atau sistem untuk kenegaraan yang hakikatnya dapat menyangkut dengan asas kerohanian. Menurut aku sih gitu Dim, dari artikel yang aku baca. Oh gitu ya. Iya Dim. Tapi jangan salah paham dulu Din, selain ada pengaruh ketahanan nasional dari aspek politik, ada juga pengaruh aspek politik dalam negeri. Jadi aspek ini juga untuk mengetahui sistem pemerintah berdasarkan hukum untuk menjunjung tinggi supremasi dan penegakan hukum di Indonesia pada saat ini. Tahu aku sendiri sih seperti itu. Apalagi keadaan hukum di Indonesia sekarang ini seperti apa. Kalian lagi bahas apa nih? Kita lagi bahas tentang pengaruh ketahanan nasional nih. Oh, menurut saya ketahanan nasional di Indonesia sangatlah rendah dan sistem keadilan di Indonesia itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dan kita sebagai pemuda YIN, generasi YIN, harus menyuarakan suara rakyat kepada pemerintah agar sistem pemerintahannya diubah. Ya benar sih. Iya, benar banget itu Fan, untuk memajukan dan mensejahterakan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang adil dan makmur. Ya. Udah sore nih, udah jam 5. Yuk kita pulang yuk. Ayo. Menurut pendapat kelompok kami mengenai kasus tersebut, yaitu negeri jiran Malaysia yang melakukan klaim bahwa tari pendet yang berasal dari Bali adalah milik Malaysia. Dan menurut budayawan Malaysia mengatakan bahwa klaim yang dilakukan oleh Malaysia merupakan usaha untuk melindungi khasanah budaya Melayu dari negara-negara barat. Namun hal ini juga tidak akan pernah disetujui oleh pemerintah Indonesia karena sudah tugas negara yang wajib untuk melindungi kebudayaan tersebut dari klaim negara manapun. Lalu apa bedanya Malaysia dengan negeri Eropa? Jika Malaysia mengatakan hal tersebut, itu sangatlah tidak pantas. Seperti diketahui, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan untuk mempertahankan kebudayaan nasional sebagai jati diri bangsa Indonesia. Unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan disebut objek pemajuan kebudayaan. Kalian tahu nggak sih persamaan Indonesia dan Malaysia yang dianggap sebagai negara serumpun, yaitu rumpun Melayu? Secara letak geografis, Malaysia merupakan salah satu negara tetangga yang paling dekat dengan Indonesia. Maka dari itu, Indonesia dan Malaysia memiliki sedikit kesamaan secara latar belakang budaya ataupun bahasa yang digunakan sehari-hari. Hal ini adalah kewajaran bagi di berbagai pihak yang sudah mengetahui sejarah Melayu. Sebagian juga ada yang tidak terima akan perihal jika budaya Indonesia diklaim oleh Malaysia. Tentu saja negara Malaysia tidak merasa mengklaim akan hal tersebut jika ditelusur memang adanya, karena persamaan rumpun Melayu itulah budaya Indonesia dan Malaysia mempunyai banyak persamaan. Nah, kemudian kebudayaan ini juga kan sebagai salah satu identitas negara bangsa, dan setiap negara memiliki budaya yang berbeda dan tidak akan pernah sama.
Lalu seharusnya bangsa Indonesia harus lebih bisa menjaga dan mempertahankan nilai ketahanan nasional, dan hal ini dimulai dari masyarakat Indonesia yang dapat mencintai produk lokal seperti batik, angklung, dan kesenian lainnya. Nah, hal ini dapat menjadi pondasi dasar atau memperkokoh nilai ketahanan nasional di Indonesia. Dan pemerintah Indonesia harusnya lebih tegas lagi dalam membuat kebijakan serta untuk menindaklanjuti perlindungan budaya, dan harus ada hak paten agar tidak dapat diklaim oleh negara luar. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya yaitu memang negara Malaysia dan Indonesia masih satu rumpun dan masih memiliki kesamaan, tetapi setidaknya Malaysia tidak boleh mengklaim kebudayaan Indonesia yaitu tari pendet, dan mereka dengan santainya mengklaim bahwa tari pendet berasal dari Malaysia. Nah, Indonesia juga harus lebih bisa menjaga dan harus lebih tegas lagi dalam membuat kebijakan untuk menindaklanjuti perlindungan budaya lokal dari ancaman negara-negara luar. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.